Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis HKBP Kebayoran Baru, HKBP Gandaria, HKBP Tridharma menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tema minggu kita hari ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 2. Hukum Tuhan untuk kita hari ini yaitu hukum keempat dan maksudnya. Dengarkanlah hukum Tuhan yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 2. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 3. Ku tidak takut pada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Marilah kita dengarkan warta jemaat HKBP Resort Kebayoran Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, warta HKBP Kebayoran Baru. 1. Minggu Eks-Saudi. Hari ini adalah Minggu Eks-Saudi yang artinya dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang lalu Bapak Dr. Andus Rudi Sihombing, usia 64 tahun, alamat Jalan Merak 5, nomor N2 N26 Bintaro Jaya, Sektor Sion. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, aksi sosial Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 11 WIB di gereja kita telah mengadakan pembagian sembako kepada jemaat Seresot Kebayoran, karyawan, dan masyarakat sekitar gereja melalui kelompok kerja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Yang keempat, kebaktian setelah PSBB. Sesuai petunjuk dari pemerintah bahwa PSBB yang berakhir tanggal 22 Mei 2020 diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan keputusan Sermon Perhalado pada tanggal 14 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan kebaktian mulai masuk pukul 6 pagi untuk bahasa Indonesia, pukul 8 untuk bahasa Batak, pukul 10 untuk bahasa Indonesia, dan pukul 12 untuk bahasa Indonesia, pukul 16 untuk bahasa Indonesia alternatif. Kebaktian ini akan dilakukan setelah ada petunjuk yang jelas dari pemerintah terlebih dahulu dan dari pimpinan gereja. Himbauan kami kepada jemaat lansia dan juga yang menderita sakit, sebaiknya beribadah di rumah saja. Tuhan memberkati. Yang kedua, warta HKBP Tridharma. Dihimbau kepada semua jemaat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan PSBB. Yang kedua, kebaktian Minggu Sekolah Minggu dapat diikuti melalui live recording yang linknya akan di-share melalui WA Group. Yang ketiga, warta keuangan dan warta lainnya dapat dilihat di WA Group. Yang ketiga,
Warta HKBP Kebayoran Gandaria dapat dilihat di WA Group masing-masing. Demikianlah warta gereja hari ini. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita dengarkan kesaksian pujian. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan 4. Sama
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan hati dan pikiran kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu yang dinamakan Minggu Eksaudi ini tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini saya bawa 2 gambar binatang. Iya, yang diwakilkan dengan angka di sini. Angka 1 mewakili, di belakangnya ada gambar. Iya. Angka 2 juga begitu, di belakangnya ada gambar. Sekarang saya tanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian tahu gambar apa di balik kedua angka ini? Ya, kalau ada yang tahu, pasti orang itu ahli nujum, ya kan? Orang sakti itu, dia bisa punya mata ajaib tembus pandang. Ya, mereka lah itu. Tapi saya tidak seperti itu. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya bukan manusia sakti, ya. Jadi saya pun kalau dalam posisi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, nggak tahu juga gambar apa di balik angka-angka ini. Tapi sekarang, kalau saya pakai suara meniru binatang ini, tahu nggak angka 1 ini gambar apa? Nyau, nyau, nyau. Gambar apa? Iya, kucing. Betul, kucing. Lalu kalau di balik angka 2 ini saya tiru suaranya, me, me, me. Suara apa? Kambing. Iya, suara kambing. Betul. Ya, memang itulah suara 2 binatang yang diwakili dengan angka-angka 1 dan 2 ini. Nah, kalau ditambah lagi dengan suara kodok, maka akan menjadi lagu sekolah minggu deh, ya kan? Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teotek bum, semua anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Nah, itu. Suara-suara binatang ini tidak bisa ditukar-tukar. Nggak bisa. Misalnya, kambing jadi meong, meong. Nggak mungkin.
atau kucing ditukar menjadi embe. Nah, nggak bisa. Suara mereka tetap sesuai dengan jenis binatang masing-masing. Nah, itu suara binatang. Bagaimana dengan suara kita? Tentu kita tahu jenis suara kita masing-masing berdasarkan vokal ya. Ada suara alto dan juga sopran, ada suara tenor dan juga bass atau bahkan bariton, ada suara perempuan, ada suara laki-laki, atau juga ada suara anak-anak, ada juga suara orang dewasa. Jadi biarpun kita tidak nampak atau bersembunyi, asalkan kita bersuara, maka orang tahu siapa itu, orang apa itu. Kalau memang suaranya suara asli, tidak dibuat-buat. Kita tahu. Kalau suara anak-anak, pasti kita tahu itu anak-anak. Kalau suara perempuan, pasti kita tahu itu suara perempuan. Walaupun sekali lagi orangnya tidak kelihatan. Tapi hanya itu. Selain daripada itu, kita tidak akan tahu siapa dan kenapa orang itu bersuara lembut atau nyaring, atau sedang menangis, atau sedang tertawa. Kita tidak tahu. Tapi Yesus berbeda dengan kita. Dia bukan sekedar tahu jenis-jenis suara atau keberadaan fisik dari suara-suara kita. Bahkan dia juga tahu apa yang kita butuhkan. Asalkan kita mau bersuara dan juga berseru, ya Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan seruan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, naskotbah kita pada minggu ini adalah sungguh-sungguh kabar baik bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana orang percaya berseru kepada Tuhan ketika ada kesempatan, keberanian, keyakinan, kepastian dan juga kesetiaan. Pertama, keberanian. Ketika Yesus keluar dari Yeriko dan berjalan melewati pinggir jalan, tempat kedua pengemis atau orang buta itu duduk mengemis panjang waktu, itulah kesempatan. Kesempatan bagi kedua orang buta itu. Kesempatan yang memang secara rahasia ilahi sengaja Tuhan nyatakan kepada mereka dengan melalui pinggir jalan tempat mereka duduk mengemis itu. Itu bukan suatu kebetulan. Kesempatan yang tidak dapat dilihat oleh murid-murid dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka semua menganggap itu kan perjalanan biasa dalam pelayanan Yesus. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, pasti melalui jalan-jalan yang memang harus dilaluinya. Itu biasa. Tetapi sekali lagi, bagi kedua orang buta itu, perjalanan Yesus melalui jalan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Maka dalam kesempatan itulah kedua orang buta itu berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu yang kedua, keberanian. Sampai pada waktu itu, kedua orang buta itu masih hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Mereka termasuk orang-orang pinggiran yang selalu dianggap rendah dan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Itulah sebabnya orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam.
Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu merasa terganggu dengan suara dan seruan kedua orang buta itu. Mereka berusaha membungkam suara dan seruan kedua orang buta itu dengan amarah dan ancaman. Namun kali ini, kedua orang buta itu tidak mau diam. Keberanian untuk berjumpa dengan Yesus pun semakin kuat. Keberanian yang membuat mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yang ketiga, keyakinan. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Perkataan dan pertanyaan Yesus ini bermakna ganda dan sekaligus juga menjadi ujian yang berat atas keyakinan kedua orang buta itu. Mereka ditantang untuk yakin pada kuasa dan perbuatan Yesus yang sanggup memenuhi keinginan mereka. Keyakinan mereka harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan lagi menurut kata orang atau cerita-cerita yang pernah mereka dengar tentang Yesus. Maka kedua orang buta itu pun harus menyatakan keyakinan mereka. Sehingga pada tahap keempat, mereka menyatakan kepastian. Mereka harus memastikan apa yang menjadi kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka harus mengalahkan godaan untuk memperoleh uang atau kekayaan. Mereka harus mengatasi kebimbangan atas apa yang akan terjadi kemudian. Maka jawab mereka kepada Yesus pada waktu itu dengan pasti mengatakan, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Demikianlah mereka sampai pada tahap kelima, yaitu kesetiaan. Yesus menyembuhkan mata mereka berdasarkan belas kasihan, bukan sekedar menuruti keinginan mereka. Sebab Yesus mengerti betapa menderitanya kedua orang buta itu hidup dalam kegelapan dan menjauh dari Tuhan. Karena itulah mereka bukan hanya mengalami kesembuhan mata fisik, tetapi mereka juga mengalami kesembuhan mata rohani yang selama ini telah membutakan hidup mereka dalam dosa dan kegelapan. Kesembuhan mata rohani itu ya sekaligus juga membuat dia dapat melihat jalan untuk hidup dalam kesetiaan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, topik di Minggu Eksaudi ini harusnya menjadi kekuatan iman kita untuk bersaksi. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sama seperti kedua orang buta itu, kita harus tetap bersama-sama bersuara dan juga berseru kepada Tuhan dalam setiap kesempatan. Keberanian, keyakinan, kepastian, dan kesetiaan.
Sebab meskipun kita dapat melihat secara fisik, namun kita masih sering terjebak dalam kegelapan dan kebutaan rohani, sehingga tidak dapat melihat dan mengenal Yesus dalam hidup kita. Apalagi kalau kita terus berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa di dalam masa wabah COVID-19 ini. Mata kita telah buta, tidak peduli, padahal Yesus berbelas kasihan kepada sesama kita. Karena itu, marilah kita makin keras berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah kita dengan suara yang pasti menyuarakan berseru tentang kebutuhan kita. Tuhan, supaya kami dapat melihat. Supaya mata kami dapat melihat kebutuhan sesama kami. Dan apa yang dapat kami perbuat untuk mereka. Supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, di dalam Yesus Kristus Anakmu yang tunggal itu, kami boleh berseru, menyuarakan segala pergumulan kami, segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ya Bapa, di Minggu Eksaudi ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, yang sungguh kami butuhkan. Engkau kabulkan, Engkau nyatakan, sehingga Engkau dimuliakan dan kami pun penuh dengan sukacita. Kami mau berdoa bagi sesama kami di masa wabah COVID-19 ini, terutama mereka yang terdampak langsung secara positif. Ya Bapa, hiburkanlah, kuatkanlah mereka satu persatu, bersama dengan keluarga demi keluarga, supaya mereka terus berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, supaya mereka pun beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan, beroleh sukacita, terutama ketika mereka berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga, terutama saudara-saudara kami seiman yang boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang menjalani ibadah puasa sampai saat ini dalam keprihatinan, terutama ketika mereka hendak menyambut hari raya Idul Fitri. Mereka harus mengikuti sembahyang berjamaah di tengah-tengah rumah mereka, supaya mereka sadar dan juga ingat pada masa wabah COVID ini, jangan ada satupun di antara mereka yang berontak atau bahkan juga mengambil tindakan berkumpul beramai-ramai. Karena kami prihatin, ketika kami berkumpul, disitulah wabah itu semakin menyebar. Jangan biarkan mereka tergoda untuk memaksakan diri pulang kampung, sehingga sungguh pemerintah kami menjadi kesulitan untuk mengatur mereka satu persatu. Karena itu kami menyerahkan, pemerintahkan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta dengan segala aparat dan juga staf yang selama ini
membantu beliau menertibkan, mengatur kami semua demi kebaikan bersama, agar mereka sungguh-sungguh bekerja di dalam hikmat yang daripada Tuhan, membuat kami semua aman dan tentram. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, agar dengan rahmat Tuhan mereka boleh melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Begitu pula dengan para pemimpin gereja, terutama gerejamu HKBP, Bapak atau Opui Eporus, juga Bapak Sekretaris Jenderal dan Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia. Biarlah Engkau menyertai para pemimpin kami ini, sehingga HKBP tetap juga menjadi berkat di tengah-tengah wabah COVID ini. Berkati pemimpin gereja kami, Resort Kebayoran, Bapak Pendeta Timbul Sitanggang, beserta juga dengan pendeta-pendeta yang ada di resort ini, Inang Pendeta Boru Siregar, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, dan kami sendiri Pendeta Ampilas Aritonang. Agar kami semua boleh bekerja sama dan sama-sama bekerja sedemikian rupa, memimpin gerejamu di tempat ini dengan baik, mendatangkan berkat yang berkelimpahan dan sukacita bagi jemaatmu, sehingga dengan kebersamaan kami, mereka boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Jauhkan kami, jauhkan Amang Pendeta Timbul Sitanggang dari mara bahaya dan sakit penyakit, bersama dengan keluarga dan anak-anak yang Kau karuniakan kepada mereka. Begitu pula dengan kami semua yang Kau tempatkan di resort ini. Kami serahkan majelis gereja, baik yang berada di HKBP Kebayoran Baru, di HKBP Kebayoran Gandaria, dan juga di HKBP Tridharma, agar kami semua tetap sehati sepikir, jauh dari perpecahan ataupun pertengkaran, sehingga kebersamaan kami juga menjadi contoh yang baik bagi jemaatmu yang ada di gerejamu ini. Agar kami semua, baik jemaatmu maupun majelis gerejamu, bahu-membahu, sehati sepikiran, bekerja sama, mengatasi masa COVID ini dengan baik, menjadi kesaksian yang baik, menjadi puji-pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Padamu kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Ya Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami, majelis yang bertugas pada hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, sehat dan sejahtera. Salam